Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang untuk dua narasumber hebat kita. Di sini ada Bu Dokter, ya, Bu Dokter Daprina dan ada Pak Kerta Ningtyas. Jadi kalau kaitan antara inklusivitas dan SDGs, begitu juga kaitannya dengan equity atau ekuitas. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa, setiap semester di mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme kita mengadakan yang namanya kuliah tamu begitu ya. Ini untuk mengisi bukan hanya dari dosen mata kuliah inklusivitas, tapi juga dari narasumber-narasumber yang kita percayai sudah mumpuni dalam bidang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang menjadi narasumber hari ini ada Bu Daprina, Bu Dr. Daprina dan juga Pak Kertaningtyas yang juga sudah pernah menjadi narasumber ya di semester sebelumnya. Kami perlu memberitahukan bahwa hari ini kita diikuti gitu ya. Hari ini mahasiswa yang mengikuti kuliah tamu berdasarkan kontraknya begitu. Jadi ada tiga prodi, ada agribisnis, bisnis digital, dan juga kebidanan. Dan sebenarnya prodi lain juga mengikuti, tapi polanya setiap semester berbeda. Sebelum kita memasuki materi kita atau acara kita hari ini perlu kami sampaikan sebelum kita memulai akan ada doa lintas agama, lalu kemudian nanti akan ada sambutan dari James yang telah memfasilitasi kita untuk bertemu dengan narasumber dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan mata kuliah inklusivitas. Lalu kemudian akan ada penyampaian berkaitan dengan siapa sebenarnya narasumber kita yang akan memberikan materi serta ilmu untuk kita hari ini. Lalu kita akan mulai yang namanya pemaparan materi dari setiap narasumber, selanjutnya Q&A, dan kemudian ada sesi penyerahan sertifikat dan penutupan dengan doa. Oke, sebelum kita memulai kuliah tamu kita hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa lintas agama yang dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah dipercaya. Kita mulai dari agama Islam terlebih dahulu, dilanjutkan dengan agama Hindu, Buddha, Protestan, dan Katolik. Kami persilahkan. Kepada Fadel. Baik, izinkan saya melakukan doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajmain. Amin. Doa dalam agama Hindu. Om. Om. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Namo Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Doa dalam agama Buddha. Araham
Sangha Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwaremi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawangka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Di sini saya akan membawakan doa agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Bapak, terima kasih buat napas kehidupan yang Engkau berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai acara kuliah tamu kami ini. Kiranya Engkau memberkati acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya Engkau memberkati pemateri dan dosen kami agar menyampaikan materi dengan baik. Dan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan murah rezeki. Inilah doa anakmu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membawakan doa dalam agama Katolik. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan tamu kami secara online hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau curahkan kami dengan terang Roh Kudus-Mu satu persatu dimanapun kami berada, agar kami boleh mengikuti perkuliahan tamu hari ini tanpa terhalang suatu apapun seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga yang memberkati para narasumber kami yang akan membagikan sebagian ilmunya kepada kami. Semoga apa yang mereka berikan dapat kami ingat dan dapat menjadi pertambahan ilmu bagi kami semuanya. Segala rangkaian kegiatan kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi kami yang telah memimpin kita dalam doa lintas agama. Biarlah kiranya acara ini juga dapat terlaksana dengan lancar, dengan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari CIM atau Center for Inclusivity, Interfaith and Multiculturalism yang sudah memberikan fasilitas kepada kita dengan mempertemukan kita kepada narasumber-narasumber hebat di setiap semesternya, termasuk untuk tema kita di hari ini, Suara untuk Bumi, menguatkan peran kelompok rentan dalam mencapai SDGs. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Zainuddin Abu Hamid yang merupakan sekretaris dari CIMS. Kami persilakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen inklusivitas dan multikulturalisme, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini, Ibu Dr. Dafrina Rianda,
Kebetulan beliau merupakan rekan saya di LPDP dan alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali. Salam hormat Ibu. Kemudian selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Kertaning Tias dari Difala atau Difabel Pecinta Alam, di mana kami menerima antusiasme yang cukup tinggi di kuliah tamu tahun lalu, sehingga kami mengundang kembali Bapak di dalam kuliah tamu kali ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum inklusivitas dan multikulturalisme dengan tajuk Suara untuk Bumi menguatkan peran kelompok rentan dalam mencapai SDG. Nah, mengapa kuliah umum ini kami laksanakan? Jadi begini Bapak Ibu, di Universitas Satyatara Bhinneka kami memiliki mata kuliah khas, mata kuliah khusus yang kami kembangkan yaitu mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme, di mana kami berharap mahasiswa-mahasiswa kami itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai inklusif di dalam kehidupan personal dan kehidupan profesionalnya suatu saat nanti. Nah, salah satu materi di dalam mata kuliah ini yaitu inklusivitas dan SDGs, di mana kami ingin membahas mengenai hubungan antara praktik-praktik inklusivitas dengan perwujudan Sustainable Development Goals. Sebagaimana kita ketahui, Sustainable Development Goals ini sendiri itu dicanangkan oleh United Nations eh, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Nah, namun seperti yang kita ketahui, mungkin SDGs ini terdengar eksklusif hanya diwujudkan oleh orang-orang berprivilege saja seperti itu. Padahal nilai-nilai SDGs ini itu tidak lepas dari peran-peran kelompok-kelompok rentan, misalnya kelompok-kelompok ibu ataupun kelompok-kelompok difabel. Nah, oleh sebab itu kami ingin mendengar insight dari Bapak Ibu sekalian dengan inisiatifnya bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok rentan ini, baik kelompok ibu ataupun kelompok difabel, untuk mewujudkan SDGs ini. Nah, dan kami juga ucapkan salam dari Center for Interfaith and Multicultural Studies sebagai lembaga yang memfasilitasi mata kuliah ini, termasuk di dalamnya kuliah umum yang akan dilaksanakan hari ini. Baik, mungkin cukup sekian sambutan dari kami, Center for Interfaith and Multicultural Studies. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Kami sangat menantikan sharing-sharing insightful dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, terima kasih banyak Pak Zain atas sambutannya dan juga terima kasih banyak telah bersama-sama dengan inklusivitas dan multikulturalisme sejak awal, termasuk dari awal kita menyusun setiap progres-progres yang harus kita capai begitu ya untuk mewujudkan mahasiswa ataupun alumni yang bersifat inklusif dan mencintai yang namanya bumi begitu ya, sesuai dengan visi misi Universitas Satyatara Bhinneka juga. Ya, saat ini kita akan mengenal lebih jauh ya mahasiswa-mahasiswi anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Yang pertama itu kita kedatangan narasumber hebat ya yang saat ini juga sedang berlokasi atau sedang berada di Amerika ya, Bu Dokter Davrina. Bu Davrina, saya panggil Bu Dokter ya, ada Bu Dokter Davrina Rianda yang merupakan alumni kedokteran dari Universitas Indonesia dan saat ini sedang kuliah S3 di Universitas California. Boleh kasih stiker love-nya dong untuk anak-anak emoticon love-nya. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan merupakan co-founder dari Mama for Planet yang sangat antusias terhadap perkembangan ataupun lingkungan. Saya juga sudah sempat lihat websitenya ya Bu Dok, bahwasannya Mama for Planet begitu antusias untuk mengajarkan terkait bagaimana agar lingkungan tetap berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs. Di Instagramnya juga saya melihat banyak sekali penyuluhan-penyuluhan bahkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ya Yogyakarta
Itu juga mereka meminta Mama Pur Planet yang mengisi materi berkaitan dengan bagaimana agar lingkungan tetap terjaga untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Selamat datang, Bu Dokter. Inilah kami dari mahasiswa-mahasiswi yang mengontrak mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme. Jadi kami sangat antusias ya dengan kedatangan Bu Dokter yang sudah memiliki banyak pengalaman tentunya terhadap materi kita hari ini. Selanjutnya, narasumber yang sebenarnya sudah tidak asing untuk mata kuliah ini ada Pak Kertaning Tias yang semester lalu begitu banyak mendapatkan apa ya banyak eh, komentar dari mahasiswa, tapi bukan komentar negatif, tapi komentar yang positif karena menginginkan Pak Kerta untuk kembali mengisi kuliah tamu di semester yang akan datang. Pak Kertaning Tias juga merupakan eh, founder Dipala ya, Difabel Pencipta Alam yang juga selaras dengan materi-materi di mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme sudah banyak menerima penghargaan dan sudah sangat banyak memberikan insight bagi para difabel dan juga para pegiat difabel. Pak Kerta juga pernah mendapatkan penghargaan dari Universitas Sydney yang ada di Australia. Jadi, anak-anak kami, hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa. Mari kita gali ilmu kita untuk lebih dalam lagi. Silahkan tanya sebanyak yang kalian bisa. Dan kalau seandainya nanti waktu tidak memungkinkan, kita boleh tanya secara apa ya, secara langsung di sosial media ataupun kontak yang bisa dihubungi berkaitan dengan Dipala atau mungkin Mama for Planet. Selamat datang kembali Pak Kerta. Selamat datang juga untuk Bu Dokter, Bu Dafrina. Saat ini kita akan mendengarkan inti dari kuliah tamu hari ini. Kami persilahkan dari narasumber yang pertama, Bu Dokter Dafrina, untuk memberikan insight baru untuk semua. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih. Selamat pagi waktu Indonesia pada Universitas Satya Merah Bintang. Ini yang mengundang saya. Suatu kehormatan bisa sharing ke para calon-calon pemimpin masa depan. Saya sebenarnya oke. Ya. Jadi saya sebenarnya bukan expert dalam bidang lingkungan, tapi saya sangat passionate untuk pemberdayaan perempuan. Jadi totalnya sekarang saya sudah hampir 15 tahun bergelut di bidang community outreach atau program-program yang di level komunitas. Dan mungkin sekitar 8 tahun terakhir itu di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi sangat exciting melihat peran perempuan itu semakin luas, termasuk dalam konteks lingkungan. Nah, yang mau juga saya highlight di kuliah kayaknya berat banget gitu ya bahasa, tapi saya ingin lebih fokusnya ke konteks sharing untuk implementasi program, terutama untuk teman-teman mahasiswa, karena kadang-kadang mungkin kita udah punya idenya, udah punya passionnya, udah punya interestnya untuk satu isu tertentu atau komunitas tertentu yang mau kita support, tapi nggak tahu mulai dari mana. Jadi nanti dalam konteks ini saya mau fokusnya salah satunya di bidang gimana kita mengimplementasikannya, dan dalam konteks implementasi gimana kita bisa inklusif. Di bagian yang kedua, saya sharingnya lebih ke konteks pelajaran-pelajaran apa saja yang didapatkan dari selama kita mengimplementasi Mama for Planet. Okay. Jadi ide untuk melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan, kalau dalam program Mama for Planet adalah untuk SDGs itu konsepnya kita tidak meninggalkan siapapun atau leave no one behind. Dengan kita tidak meninggalkan siapapun, maka sebenarnya itu sangat membantu untuk mempercepat pencapaian SDGs. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek pencapaian SDGs saat ini sebenarnya masih jauh dari target, dan pencapaiannya pun itu bervariasi antar daerah gitu. Jadi masih banyak PR untuk pencapaian SDGs ini, dan beberapa kontribusinya adalah pertama kebijakan yang inklusif,
tentu saja kalau kebijakannya inklusif, maka target-target, terutama misalnya di target kedua, itu salah satu cakupannya adalah kesehatan ibu. Misalnya, kalau kita melibatkan ibu dalam kebijakannya, harusnya pencapaian itu akan lebih mudah tercapai. Terus juga kelompok rentan itu berkontribusi untuk memberikan data yang krusial untuk saat kita mendesain project gitu. Jadi saya mau highlight sedikit tentang data karena selama 15 tahun saya mulai program komunitas itu dari waktu saya masih S1 tahun kedua, saya ingat banget. Jadi udah lama banget, tapi saya nggak pernah melakukan itu berbasis data sampai mungkin 5 tahun terakhir saat saya mulai aktif di bidang riset. Dan ternyata data itu sangat krusial dan sangat membantu program Mama for Planet untuk scaling up, untuk mendapatkan funding, untuk mendapatkan support dari stakeholders. Tadi sempat disebutkan juga, misalnya dari Kabupaten Sleman atau dari pemerintah yang meng-approach program kita, itu karena kita punya data. Jadi itu yang mau saya highlight pertama, kelompok rentan itu kontribusinya juga untuk konteks data, sehingga kalau kita ada datanya, lebih mudah menegosiasi program kita ke pemangku kepentingan setempat. Kelompok rentan juga punya peran yang penting sekali untuk penerapan implementasi programnya. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelaksana program sudah punya ide nih, oh maunya ngelakuin ini gitu. Tapi sebenarnya hal itu nggak mudah untuk dilakukan bagi kelompok rentan gitu. Jadi gimana caranya programnya itu supaya lebih visible, lebih mudah nanti kalau kita mau memperluas cakupannya, itu sangat dibutuhkan kontribusi dari kelompok rentan. Dan terakhir adalah keterlibatan kelompok rentan itu dapat kepentingan mereka sebenarnya. Jadi saya mau cerita sedikit waktu Mama for Planet itu sempat diundang ke UN, Persatuan Bangsa di Amerika. Salah satu sebenarnya yang paling kita sangat excited about tentang kesempatan itu adalah kita bisa mengadvokasi pemberi dana bahwa untuk program selanjutnya tolong fokus di pemberdayaan perempuan. Jadi dengan advokasi itu, kalau fundingnya banyak dialokasikan, maka akan lebih mudah juga menyediakan program untuk kelompok rentan. Nah, jadi role-nya sangat banyak, terutama untuk mempercepat pencapaian SDGs. Tapi yang mau saya highlight banget adalah kelompok rentan itu sangat sebenarnya awareness-nya sangat tinggi, tapi perlu pihak-pihak yang menjadi enabler. Jadi yang mensupport kelompok rentan untuk menjadi leader. Jadi sebenarnya ide dari Mama for Planet adalah mentransformasi peran ibu menjadi leader di komunitasnya. Gitu. Jadi Mama for Planet itu hanya sebagai enabler atau support aja, tapi aktor utamanya adalah ibu atau perempuan. Nah, kadang-kadang kalau kita mau mulai suatu program yang melibatkan kelompok rentan, mungkin saya lebih suka istilahnya program bersama dengan kelompok rentan ya, karena juga waktu bisa mengobrol itu kita mendesainnya bersama-sama. Jadi program ini juga milik bersama. Awalnya juga dari yang program masih kecil-kecil, cuman edukasi satu kali satu sesi, kayak kecil-kecil aja gitu edukasinya. Tapi alhamdulillah lama-lama ada kesempatannya. Jadi pada suatu hari kita diundang ke konferensi yang mengundang pemuda dari berbagai negara, dan ini yang penyelenggaranya itu dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini dari berbagai negara, dan di konferensi itu kebetulan disediakan funding pendanaan sebesar 10 juta deh kalau nggak salah. Jadi ada pendanaannya di sana, dan kita harus berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan itu. Dia dari berbagai negara ini. Nah, uniknya adalah dari konferensi ini
yang awalnya program masih kecil, terus kita sharing nih programnya ke pemuda-pemuda di negara lain. Kebetulan ada beberapa pemimpin muda dari Bangladesh dan dari Amerika Serikat yang juga tertarik untuk mendukung Mama for Planet gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya niat baiknya, itu udah bagus banget sebagai awalan. Um, Jangan pernah berhenti karena niat baik itu akan selalu membawa ke uh, saya bilangnya pintu kebaikan lainnya gitu. Jadi makin lama makin besar dan semoga cakupan benefitnya juga makin luas. Nah, um, awal mula Mama for Planet itu juga kalau teman-teman mau tahu gimana cara memulai programnya, sebenarnya bisa banyak cara. Tapi yang paling penting di awal adalah gimana caranya kita bisa kayak tes ombak gitu. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak sih interest atau ketertarikan um, terhadap program yang mau kita usung. Jadi untuk kita ngelakuin tes ombak kecil-kecilan dari konferensi itu ada teman-teman dari Bangladesh dan dari Amerika Serikat yang mendukung Mama for Planet di Indonesia. Kita ngeposting di Instagram sebenarnya dan ternyata sangat besar antusiasmenya. Isu yang dibawa di Mama for Planet untuk pemilihan perempuan dalam konteks SDGs itu adalah dalam konteks lingkungan terkait sampah makanan. Jadi kebetulan dalam waktu yang sama juga di konferensi itu di Kompas baru masuk headline tentang sampah makanan yang ini kalau nggak salah cuma saya lupa di lokasi. Jadi kalau di total sampah makanan ini hanya di DKI Jakarta itu setinggi ini. Jadi ngelewatin Migama Tower, ngelewatin Wisma BNI, sangat banyak sebenarnya. Jadi ya, tumpuk tuh udah lewatin Monas udah jauh banget ya. Gitu. Jadi sangat urgent. Dan kita pitch ide ini akhirnya dengan partnership dari Bangladesh dan dari US dan akhirnya alhamdulillah kita bisa go dan dapat dananya. Jadi pertama kalau kita ada punya dalam menggodok ide, kita lihat dulu kira-kira apakah memang tadi berbasis ada datanya, ini isu yang penting, dan penting juga untuk kayak tes ombak kira-kira isu ini bakal dapat support nggak ya? Kira-kira banyak akan yang tertarik nggak ya untuk berkontribusi sebagai volunteer? Kira-kira seperti itu. Nah, tadi masih data yang dalam bidang secara umum, masih kayak secara nyoba-nyoba aja. Terus kita menggali report lebih jauh dan ternyata 60% sampah makanan itu di rumah tangga. Jadi kita tahu bahwa sampah makanan itu ternyata isunya sangat urgent dan ternyata 60% dari rumah tangga. Nah inilah kita lihat bahwa kita bisa bridge antara isu lingkungan dengan ibu-ibu atau saya suka bilangnya mama sih, mama. Jadi ternyata kita bisa ada opportunity nih memberdayakan perempuan terutama untuk menjadi leader dalam sampah makanan. Jadi Mama for Planet akhirnya dimulai kita tujuan untuk mengurangi sampah makanan dari awal pembelajaran makanan hingga pengolahan sampah ibu. Jadi ibu akan menjadi leadernya di gerakan ini. Jadi leadernya sebenarnya bukan saya, bukan teman-teman tim Mama for Planet, tapi para mama ini, ibu-ibu. Nah, lokasi kita saat ini fokusnya masih di Sleman karena isu sampah di sana menjadi prioritas dari pemerintah lokal dan yang juga saya mau highlight untuk memulai program adalah kesesuaian antara isu dengan prioritas pemerintah. Karena jujur aja ketika pemerintah lokalnya memprioritaskan isu ini, jadi sama gitu prioritasnya, itu sangat mudah untuk mendapatkan dukungan implementasi project. Kemudian punya selesai, terus kita dapat feedback, kita punya feedback nih, kita punya saran-saran untuk pemerintahnya. Beliau juga lebih mendengarkan gitu, karena memang ini adalah alhamdulillah programnya lebih mudah terscaling up karena isunya align dengan prioritas pemerintah. Jadi kita dapat timnya ada dari Bangladesh, ada dari Amerika, dan ada dari
Saya bukan lingkungan di sini, saya bagian mamanya karena juga mama, tapi kita ada expert lingkungan dari bukan expert ya mungkin jadi sebenarnya kayak teman-teman juga, jadi mahasiswa juga yang tertarik untuk berkontribusi ke komunitas, dan mereka sebenarnya tertarik banget gitu untuk ngelakuin sesuatu untuk lingkungan. Nah, jadi ada yang backgroundnya S1-nya itu lingkungan, ada yang background S1-nya itu sustainability. Jadi sebenarnya ini adalah kayak kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang sangat passionate, dan kita akhirnya bertemu dan bikin nama Pertanik ini. Jadi itu sebenarnya latar belakang saya juga melakukan program ini penting untuk tidak sendiri, karena mungkin yang paling utama adalah palingnya minimal ada satu atau dua orang lainnya ketika kita menggodok idenya, karena kita butuh brainstorming yang sangat ekstensif untuk benar-benar efektif dan bisa jangka panjang gitu. Jadi butuh partner, mungkin satu atau dua orang lainnya yang kayak menjadi kayak core team utamanya gitu. Jadi itu yang juga saya jadi pelajaran selama 15 tahun berkecimpung di bidang community project. Ini rangkaian kegiatannya. Yang paling penting untuk inklusivitas kelompok ibu-ibu adalah, dan mungkin untuk kelompok-kelompok lainnya, jadi kita tuh sangat ekstensif saat melakukan kerjasama dan need assessment. Need assessment sangat krusial. Yang kita lakuin untuk need assessment adalah kita melakukan penilaian, kita kayak wawancara gitu. Jadi kita wawancara ibu-ibu setempat, terus kita juga wawancara TPS 3R. Mungkin kalau teman-teman nggak familiar, itu kayak recycling center. Jadi nggak cuma menampung sampah, tapi merecycle sampahnya. Jadi kita wawancara pihak-pihak lokal, ibu-ibunya secara langsung, kemudian juga recycling centernya, terus juga NGO setempat, aktivis lokal setempat gitu. Jadi kita punya, saat mendesain programnya itu nggak serta-merta cuma dari googling, oh kira-kira dari program ini kayak keren nih dilakuin di Sleman gitu. Jadi kita nggak berbasis googling, tapi kita ngelakuin interview secara ekstensif ke komunitas lokal. Dan ini penting banget dalam konteks inklusivitas, karena kita kepinginnya setiap keputusan saat kita mendesain program itu driven by the vulnerable population itself. Jadi orang-orang yang ibu-ibunya sendiri ini yang menjadi decision maker-nya. Jadi kita ngelakuin need assessment yang cukup intensif, dan ngelakuin kerjasama yang juga formal. Jadi kita bikin kerjasama secara formal ke berbagai ke pemerintah, dari level kabupaten, level provinsi, itu juga kemudian ke kementerian juga. Jadi saat mendesain program, saya suka banget istilah ini, if you plan to fail, you are fail to plan. Jadi kita ngelakuin perencanaan yang sangat intensif untuk memastikan bahwa ini tuh sesuai dengan kebutuhan lokal. Terus ini adalah program yang akhirnya kita desain. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau tertarik juga untuk melakukan program pelatihan atau edukasi, itu bidangnya Mama fokus banget. Jadi feel free to reach out to us. Jadi kita ada pelatihan untuk ibu-ibu kadernya. Jadi kader itu adalah ibu-ibu lokal, terus nanti kadernya sendiri yang akan mengedukasi ibu-ibu lainnya sebagai penggerak untuk mencegah sampah makanan. Beberapa slide selanjutnya hanyalah rekap-rekap dokumentasi aja. Jadi ini waktu kita melakukan wawancara, terus juga kita wawancara ibu kadernya, kita juga bikin partnership dengan kementerian supaya materi edukasinya pun juga solid. Jadi konsepnya adalah lagi-lagi ibu menjadi penggerak utama dan jadi leadernya. Jadi yang nanti melakukan penyuluhan itu bukan Mama Profanet, tapi ibu-ibu kader. Jadi kita ngelakuin training of trainer ke ibu-ibu kader. Ini juga sebagai beberapa dokumentasi ke ibu-ibu kader. Jadi yang paling seru dengan ibu kader sebagai pelatih dan bukan kita adalah ibu kader tuh punya pendekatan yang sendiri gitu. Jadi kelompok ibu-ibu itu punya pendekatan yang mereka banget, yang mungkin nggak bisa dilakuin oleh tim Mama Profanet. Yang kita
apalah kita ini kan cuma mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi itu dari Mama Papa itu salah satu lesson learn, pendekatan yang bagus untuk dicoba. Terus ibu-ibu kadernya akan mengedukasi ibu-ibu lainnya. Jadi fokusnya emang semuanya yang akan lakukan adalah ibu-ibu, dan ternyata hasilnya ibu-ibu tuh bisa banget untuk menjadi leader gitu di rumah tangganya masing-masing untuk memulai mencegah sampah makanan. Dan ini beberapa effort yang dilakukan oleh ibu-ibu di Mama Papa. Akhirnya kita juga scaling up, nggak cuma di komunitas kader dan ibu-ibu, tapi kita juga ke anak sekolah. Yang kita latih adalah guru ke anak-anak. Jadi ini mungkin di luar cakupan perempuan, pemberdayaan perempuan, tapi masih dalam konteks sustainability dan di konteks di mana kita mau komunitas lokal sendiri yang menjadi pemimpin untuk komunitasnya. Oke, satu hal yang kita banyak pelajari juga di Mama Finance adalah untuk menciptakan produk yang sustainable, yang bisa dilakuin, yang bisa dipakai untuk program-program selanjutnya. Jadi kalau teman-teman ngelakuin program di bidang sustainability, penting juga untuk membuat materi-materi sustainable yang bisa dilakuin di program-program selanjutnya. Jadi kita bikin modul edukasi yang kita juga ada publikasi di mamafinance.com. Kalau teman-teman tertarik ngelakuin program yang sama, kita juga bikin video dokumenter dengan sutradara lokal, Mas Kasan Kurdi. Jadi program itu sebenarnya sangat stakeholder lokal yang megang. Jadi bukan Mama Format, tapi dari stakeholder lokal yang megang. Terus kita sekarang juga yang lagi kita develop di tahun 2025 dan 2026 adalah ke digitalisasi. Jadi sekarang kita lagi develop training online. Ya, ini juga beberapa pencapaiannya karena keterbatasan waktu, kayaknya sekitar 2 menit lagi ya. Betul nggak ya? Ya, jadi ini sedikit pencapaiannya, tapi yang mau saya highlight, dan juga ada policy brief yang akhirnya udah kita sampaikan ke pemerintah. Yang mau saya highlight, ada 3 slide terakhir adalah pertama, ketika teman-teman mau mendesain program yang inklusif dan dalam konteks sustainabilitas, ini sih tiga desain yang kita lagi pursue di Mama Planet, dan mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman juga menciptakan program yang locally adapted dan sangat mengutamakan peran dari komunitas lokal. Jadi komunitas lokal yang lead, mendesain, kita hanya menyediakan support. Kayak misalnya sebenarnya Mama Planet itu kan sebenarnya hanya berperan untuk mendapatkan funding. Jadi pas kita bikin proposal akhirnya dapat kita funding, terus nanti yang mendesain programnya kita utamain dari komunitas lokal yang mendesain. Jadi lebih mudah untuk diadaptasi juga programnya, diadopsi di komunitas lokal. Kemudian juga scalable, itu juga salah satu lesson learn-nya yang mudah diimplementasi secara luas karena makin luas cakupannya makin bagus. Dan terakhir adalah yang kita usahain adalah nggak cuman program ini tuh nggak hanya volunteer ya. Jadi maksudnya nggak cuman ada insentifnya. Karena yang salah satu yang kita lihat struggle-nya, karena ini ada satu materi yang tantangannya adalah gimana caranya ibu-ibu itu bisa menjadi penggerak utama, dan ibu-ibu tuh punya awareness yang sangat bagus. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya Mama Planet motivasi ibu-ibu itu nggak perlu lagi karena mereka sebenarnya udah termotivasi, tapi minim insentivisasi. Jadi itulah yang lagi kita coba bridge dengan adanya funding, karena karena kan ibu-ibu ini akan nambah role ya, di samping dengan ngurusin anak-anak, tapi juga gimana caranya nih kita bisa kontribusi. Jadi itu nambah waktu ibu-ibu untuk dalam tanda kutip bekerja. Jadi kita tahu role besar, makanya kita butuh insentivisasi untuk perempuan penggerak, ibu penggerak. Dan sekali lagi mereka termotivasi, ibu-ibu ini termotivasi, mama butuh lingkungan yang mendukung. Jadi kita kalau teman-teman punya program yang konteksnya enabler itu sangat dibutuhin dalam konteks perempuan. Terakhir untuk para mahasiswa ini mungkin take home message-nya untuk yang mau memulai program yang inklusif dan dalam konteks sustainability, yang paling susah sebenarnya langkah pertama. Jadi kalau teman-teman banyak berkontribusi secara langsung ke komunitas, nggak cuma googling atau baca artikel itu cukup untuk kasih framework di otak kita gitu ya. Tapi apakah benar-benar menyelesaikan isu di grassroots atau akar rumput? Nah itu yang missing. Dan biasanya panggilan hati itu baru ditemukan kalau kita kontribusi secara langsung. Jadi kalau ada aktivitas yang bisa turun lapangan, lakuin, dan cari
partnernya jangan lakuin sendiri, 2 atau 3 orang lain. Jadi salah satu atau 2 orang lainnya bikin tim dan juga kreatif mencari sumber dana. Kalau aku boleh jujur, sebenarnya konsep itu mencari sumber dana kalau untuk membuat program yang untuk sustainability. Jadi sebenarnya banyak resource-nya, feel free to reach out ke Mama Planet karena kita juga alhamdulillah banyak dapat pendanaan dari dia. Oke. Terima kasih. Ini kalau misalnya mau dapat informasi lebih lanjut tentang Mama Planet, ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter, Bu Daprina atas insight-nya, atas ilmunya. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh Mama for Planet ini sangat mendukung tujuan-tujuan SDGs ya. Apalagi kita lihat memang salah satu tujuan dari SDGs itu adalah kesetaraan gender. Di sini banyak ibu-ibu ya, makanya namanya juga tadi Mama for Planet. Jadi sudah sangat baik apa yang sudah dilakukan oleh Mama for Planet. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang Mama for Planet dan pasti ada ya pertanyaan-pertanyaan dengan Mama for Planet atau hal-hal lain yang mungkin dari tadi mahasiswa ingin ditanyakan, tapi kita tahan dulu karena kita akan menyambut materi berikutnya dari Pak Kerta mengenai Dipala atau Difabel Pencinta Alam. Kepada Pak Kerta kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik dari Universitas Saptian Bhinneka, khususnya teman saya Pak Zain Hamid Maturnuwun. Terima kasih. Ini sudah kedua kalinya ya saya mengikuti ini. Dan juga salam kenal untuk Bu Davrina Prianda, Presiden 5. Presentasinya sangat terinspirasi dan ya semoga nanti ke depan bisa kerjasama. Baik, pada kesempatan ini masih dalam topik yang sama dengan topik sebelumnya terkait dengan peran difabel dalam pembangunan. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Difala atau Difabel Pencinta Alam ini berkontribusi di dalam SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang mana ini sudah hampir mendekati tahun terakhir di tahun 2030 untuk pencapaian SDGs. Namun di sini ada hal yang penting kita pahami bahwa pada masa-masa menuju 2030 ini masih banyak hal-hal terkait dengan gap-gap atau kesenjangan yang ini penting kita ketahui dan juga nanti untuk depan bisa menjadi strategi bagaimana difabel ini nanti bisa mendapatkan manfaat, kemudian bisa juga mengakses dari apa yang sebenarnya dicanangkan di dalam SDGs itu ya. Oke, ke slide berikutnya. Ya, lanjut ke berikutnya. Nah, kalau kita melihat beberapa gap yang ada saat ini, nah ini yang menyebabkan, yang menjadikan pada hari ini kami perlu bertukar pikiran, sharing ataupun berbagi praktek baik dengan teman-teman Satya Bhinneka terkait bagaimana teman-teman di Bogor ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030. Sekalipun dalam pencapaiannya ini kita masih banyak tertinggal. Jadi ada gap-gap yang atau kesenjangan yang ada. Yang pertama adalah terkait dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Jadi kalau kita melihat teman-teman difabel dari berbagai pelosok ya, berbagai daerah, ini ada hal dasar yang masih sangat tertinggal dan sulit untuk diakses, yaitu terkait dengan
layanan kesehatan. Dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu masalah terapi. Ini slide-nya bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, kesehatan ini yang paling pokok untuk teman-teman difabel adalah layanan terapi dan juga layanan asesmen. Asesmen itu untuk mengetahui tentang ragam disabilitas yang kita alami untuk di awal kelahiran, ya, ataupun di awal menjadi disabilitas. Ini seperti kita mengetahui jati diri kita laki-laki atau perempuan, gitu kan. Nah, kemudian juga kalau difabel ini juga penting untuk mengetahui kita ini disabilitas atau disabilitas dalam ragam apa. Ini juga penting kita ketahui. Tetapi dalam prakteknya untuk mengetahui itu teman-teman difabel, keluarga disabilitas ini memiliki akses yang terbatas karena mesti harus rumah sakit, harus berbayar, berbiaya dan sebagainya. Kalaupun asesmen ada yang ditanggung oleh BPJS, mungkin asuransi kesehatan, tetapi mungkin dari sisi biaya lainnya seperti transportasi atau mungkin terkait dengan bagaimana teman-teman keluarga disabilitas ini mengalami hambatan pembiayaan, harus meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting di dalam pencapaian SDGs. Ya. Nah, kemudian ada lagi hak pendidikan. Nah, ini yang kemudian kalau kita ambil contohnya di Kabupaten Malang misalnya, sebuah kota yang disebut sebagai kota pendidikan. Di sini Kabupaten Malang ini memiliki sekitar memiliki 33 kecamatan, tetapi di dalamnya hanya luar biasa. Ini masih sangat kurang. Itu pun 11 luar biasa ini 10 diantaranya itu adalah SLB swasta dan 1 hanya milik pemerintah. Artinya di sini negara belum hadir untuk memenuhi hak pendidikan teman-teman penyandang disabilitas. Tidak kemudian pengambilan mengapa ini bisa tidak akurat. Nah, ini nanti akan apa namanya dibahas dalam topik kita pada hari ini. Lanjut slide-nya. Oke, yang ini. Ya, bagaimana sekarang Pak? Apakah sudah yang mana Pak slide-nya? Slide-nya belum bergerak di sini. Oh, belum bergerak ya Pak? Mohon maaf Ya. sebentar. Saya coba share screen lagi. Bagaimana sekarang Pak slide yang ini? Oke, ke sebelumnya. Oke, Sebelum. sebelumnya yang kedua. Sebelumnya. Nah, oke. Nah, Ini apa ya? Ini sudah maju lagi. Nah, Oke. ini kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di dalam SDGs. Jadi ada disebut masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah lapangan kerja formal, dan juga data yang tidak akurat. Ini menjadi catatan penting bahwa menuju tahun 2030, di mana SDGs ini akan dicanangkan selesai, ini justru untuk teman-teman difabel ini masih banyak mengalami hambatan di sektor-sektor yang sangat penting dan mendasar. Kesehatan, masalah lapangan pekerjaan, lapangan pendidikan, dan juga data yang tidak akurat. Yang ini kemudian justru menjadi acuan dari kebijakan pemerintah saat ini. Artinya kalau data sudah tidak akurat,
ini kebijakannya juga tidak tepat. Dari kelompok difabel ini sangat terpinggirkan situasinya, karena kita harus berjuang untuk mendapatkan vaksinasi gitu. Nah, di era sebelum pandemi pun ini teman-teman difabel juga sudah terpinggirkan, gitu kan? Sudah terpinggirkan, apalagi pada masa pandemi. Nah, ini kita semakin kalah gitu ya, semakin tersudutkan. Sehingga kita baru mendapatkan vaksinasi itu pada tahun 2021 setelah pandemi berlangsung selama setahun gitu. Nah, selain masalah kesehatan, masalah vaksinasi yang tak kunjung kita dapatkan, kita juga banyak mengalami keterpurukan di bidang ekonomi ketika itu. Kan, nah, akhirnya kami dari Lingkar Sosial Indonesia, ini induknya di Difala ini, kemudian membuat sebuah langkah terobosan untuk pemenuhan hak teman-teman difabel ini dengan membentuk sebuah kelompok namanya Difala. Nah, Difala ini kegiatannya adalah untuk meningkatkan imunitas, ya, meningkatkan imunitas dengan berolahraga. Kita jalan kaki ke sawah, ke jalan kampung gitu kan, ke air terjun, ke bukit, sampai akhirnya kita merasa bahwa kita sebenarnya mampu untuk melakukan kegiatan jelajah alam. Lalu kita mencoba untuk mendaki gunung-gunung yang terdekat di sekitar sekretariat, gunung yang di bawah 1000 mdpl. Kita mencoba untuk itu. Nah, ini kemudian berlanjut, ini menjadi sebuah kegiatan rutin hingga hari ini, gitu kan. Yang mana kita akhirnya juga mampu mendaki gunung-gunung di atas 3000 mdpl. Nah, ini menjadi kegiatan selama pandemi ketika itu dan berlanjut hingga saat ini dengan berbagai dinamikanya. Misalnya ketika di awal kita hanya ingin mendaki gunung, tapi kemudian dalam prosesnya kita sadar bahwa kita harus merawat alam. Akhirnya kita melakukan penghijauan, merawat sumber air, atau mungkin membersihkan sampah sepanjang trek pendakian gunung, itu juga kita lakukan. Itu proses-proses kesadaran. Nah, kemudian lebih lanjut mengenal Difala. Ini Difala ini memiliki 4 tujuan pokok sesuai dengan historisnya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kita berolahraga. Tujuannya gunung itu berolahraga. Yang kedua adalah sekaligus kampanye hapus stigma. Karena olahraga mendaki gunung ini terbilang ekstrim dan cukup beresiko sebenarnya untuk teman-teman difabel. Tapi ini juga sangat efektif untuk mengikis stigma difabel tidak mampu. Ini kan di awal-awal dulu bahkan kita harus berhadapan dengan tenaga kesehatan ketika itu, bahwa kita sulit untuk mengurus surat keterangan sehat misalnya sebagai persyaratan untuk mendaki gunung. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi karena teman-teman dinas kesehatan itu juga kita libatkan dalam kegiatan di bawah pencinta alam. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mewujudkan peran aktif difabel di dalam pelestarian alam dan lingkungan. Jadi teman-teman ini kita kasih kesempatan, kita support, kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan penghijauan, pembersihan gunung, perawatan situs, dan sebagainya. Dan tujuan terakhir adalah untuk membuka, meningkatkan keterampilan diri, ketangguhan dari teman-teman difabel. Karena sekarang ini Difala bukan lagi soal mendaki gunung dan juga penghijauan, tapi juga sudah merambah kepada pengurangan risiko bencana. Ini bekerjasama dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan satu misi dari Difala adalah bakti inklusi bumi lestari, di mana bakti inklusi itu kita berbakti
secara inklusif, tidak pandang itu difabel atau non difabel, untuk satu tujuan yaitu bumi yang lestari. Nah, ada beberapa dampak yang dicapai oleh teman-teman di Pala. Ini slide-nya kecepatan, agak mundur lagi. Nah, ini ada beberapa dampak yang kemudian kita capai dari tahun 2020 hingga 2025 ya, terkait dengan SDGs ya. Yang pertama adalah kita berhasil mengurangi kesenjangan. Selama ini kegiatan-kegiatan pecinta alam ini seakan-akan hanya dinikmati oleh teman-teman non disabilitas. Bahkan ada beberapa cerita dari teman kami difabel itu mau ikut mendaki gunung itu tidak boleh karena takut celaka, bukan, takut merepotkan dan sebagainya. Nah, sekarang ini anggota kami pendaki gunung ada 80 orang, ini dari berbagai wilayah di Indonesia. 50% ada di Jawa Timur, karena kami memang pusatnya di sini. Nah, ini ada 45% itu non difabel dan 55% itu adalah penyandang disabilitas. Yang mana hampir semua itu sekitar 87% itu mereka belum pernah bergabung di dalam komunitas pencinta alam. Jadi sebagian dari mereka ini sekarang menikmati dunia baru yang sebelumnya mereka nggak pernah tahu, yaitu tentang pendakian gunung, tentang penghijauan, tentang hutan dan sebagainya. Yang ini berbaur antara disabilitas dan non disabilitas, termasuk disabilitas dengan stigma tinggi, kayak misalnya difabel fisik akibat kusta. Ini juga bergabung di tempat kami. Terus disabilitas mental karena epilepsi. Jadi teman-teman epilepsi yang di rumahnya nggak dipercaya sama keluarganya karena sering kambuh, justru dengan mendaki gunung ini menemukan jalan kesembuhan, di mana mereka sudah frekuensi kambuhnya ini semakin menurun. Gitu. Ini capaian terkait dengan berkurangnya kesenjangan. Ini tujuan ke-10 dari SDGs. Gitu. Nah, kemudian mayoritas anggota kami ini adalah perempuan. Jadi di Pala ini mayoritas anggotanya adalah perempuan. Ada 57% perempuan dan juga 43% laki-laki. Mengapa banyak perempuannya? Karena para pendamping pendakian ini kebanyakan justru dari perempuan. Khususnya dulu kalau dari sejarahnya, di Pala lahir ini pertama kali yang mendukung adalah teman-teman dari PKK. Tuh. Jadi pendakian gunung pertama, teman-teman di Pala ini dulu melibatkan teman-teman PKK. Mengapa PKK? Karena mereka ketika itu juga bergabung di dalam kegiatan kami yang namanya Posyandu Disabilitas. Jadi sekalian kita mengajak teman-teman Posyandu Disabilitas sama kader kesehatan yang di PKK itu untuk daki gunung mendampingi teman-teman difabel. Tapi kita latih dulu mereka. Gitu. Nah, ini kemudian kegiatan kita berdampak untuk mendorong adanya kesetaraan gender. Nah, yang penting juga capaian kami selama tahun 2020 hingga tahun 2025 ini, akhirnya kami banyak mendapatkan dukungan dari anak-anak muda. Karena dulu pada tahun 2014 sampai 2019 ini kegiatan kami banyak menangani masalah ekonomi, kayak melatih membatik, kan, membuat keterampilan tangan, melatih menjahit, kan, yang itu kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah berumah tangga, teman-teman difabel yang memikirkan ekonomi sehari-hari. Itu tahun 2014 hingga 2019. Tetapi semenjak kita memiliki kegiatan mendaki gunung, ini anak-anak muda banyak tertantang, baik yang difabel atau non difabel. Sehingga saat ini mayoritas, ini lebih dari 50%, ini diisi oleh anak-anak muda dari usia remaja 12 sampai 25 tahun, kemudian 22%, kemudian 26 sampai 35 tahun itu 39%. Nah, jadi banyak diisi oleh anak-anak muda. Ini kemudian bagi kami merupakan aksi-aksi untuk perubahan iklim yang berkelanjutan karena ada kaderisasi. Anak-anak yang masih SMA juga bergabung, apalagi yang kuliah, gitu kan. Itu juga sekarang banyak bergabung di dalam kegiatan kami. Nah, tanya lagi gunung. Nah, kami juga memiliki kesadaran ketika daki gunung itu adalah bagaimana teman-teman difabel ini penting untuk berkontribusi
di dalam pelestarian alam dan lingkungan. Jadi hubungan kami kerjasama dengan perhutani di salah satu gunung di Malang. Ini kita menanam 1000 lebih ya, 1080 batang dari tahun 2020 sampai 2025. Kita menanam dan merawat. Itu. Jadi mengapa tidak banyak pohon yang bisa kita tanam? Karena memang kami fokusnya bukan hanya menanam dan menanam, tapi juga harus merawat gitu. Itu beberapa dampak dari kegiatan kami di gunung bersama teman-teman di Babel Pencinta Alam. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, namun ada hal-hal yang juga ditangani oleh teman-teman di Babel. Jadi kami geraknya ini bukan hanya di gunung, ya kan? Bukan hanya mendaki dan penghijauan atau mungkin membersihkan sampah di gunung, bukan hanya itu, karena kita kan punya 3 kegiatan utama, yaitu mendaki itu olahraga, kemudian menghijaukan itu penghijauan atau konservasi, dan yang ketiga adalah memberdayakan. Jadi kami memberdayakan masyarakat khususnya yang ada di sekitar gunung-gunung yang menjadi sasaran pendakian kita. Jadi lokasi pendakian kita. Kita punya tanggung jawab lingkungan. Kalau di hutan ya kita di lereng-lereng gunung kita penghijauan. Kalau di masyarakatnya di kaki gunung kita melakukan pemberdayaan sesuai dengan permasalahan yang ada di situ. Yang pertama, yang paling pokok adalah masalah kesehatan, ya, di mana teman-teman ini sampai hari ini masih kesulitan untuk mengakses asesmen dan juga terapi. Asesmen itu seperti kita ingin mengetahui, kita ini misalnya saya mengalami disabilitas. Ya, ini apa disabilitasnya? Apakah saya ini Down syndrome? Apakah Graita? Kalau saya mengalami disabilitas mental, apakah saya ini bipolar? Apakah saya ini schizofren? Gitu kan? Nah itu masih mendapatkan masih sulit mendapatkan akses. Gitu. Persoalannya adalah layanan itu harus ada di rumah sakit, hanya ada di rumah sakit begitu. Nah, sedangkan untuk mencapai rumah sakit ini perlu biaya, perlu waktu. Bahkan bagi kasus tertentu seperti orang yang memiliki anak dengan disabilitas mental perkembangan kayak autis hiperaktif itu meluangkan waktu sehari untuk terapi di rumah sakit ya. Jadi orang tua disabilitas itu jam 12 malam itu sudah ngambil antrian atau mendaftar di rumah sakit jam 12 malam. Kemudian pagi-pagi itu sudah harus datang supaya dia dapat antrian yang pertama atau kedua atau ketiga. Karena kalau sudah jam 8, jam 9 sampai rumah sakit itu sudah antrian yang ke berapa puluh gitu. Jadi kalau kita mau terapi hari ini itu dari semalam sudah ada upaya untuk mendapatkan antrian. Nah, nanti setelah antrian itu di terapi itu setengah jam sampai 1 jam kalau kasusnya lebih berat. Nah, itu ongkosnya sekitar 80.000 per terapi. Ya kan? Jadi dari malam sampai siang itu meluangkan waktu untuk menerapi anaknya. Bagi yang berpenghasilan cukup itu tidak masalah. Tapi bagi orang dengan orang prasejahtera ini menjadi masalah karena ia juga harus meninggalkan pekerjaan. Nah, akhirnya karena itu berlarut-larut dan terapi itu juga butuh jangka lama, akhirnya kehabisan sumber daya dan berujung anaknya tidak pernah diterapi lagi. Ini menjadi hambatan. Nah, akhirnya kami mengambil inisiatif bahwa ini harus ada model terapi yang ada di dekat rumah, gitu kan? Yaitu di desa atau di kelurahan. Itu. Yang mana memang kayak tidak memungkinkan, tetapi ini harus kita dorong terus gitu. Dan akhirnya terjadilah ini pada tahun 2019 kita menginisiasi sebuah layanan kesehatan di tingkat desa namanya Posyandu Disabilitas. Jadi terapi yang dulunya di rumah sakit ini kemudian ada di tingkat desa atau kelurahan. Tetapi minusnya adalah program ini belum menjadi program nasional. Sehingga masih menjadi kebijakan daerah. Kepala desa atau lurah yang peduli, atau mungkin ada bupati yang peduli,
itu baru ada realisasi adanya posyandu disabilitas. Padahal posyandu ini juga sangat penting. Ya, selain ada layanan terapi, juga ada layanan antar jemput dan juga pelatihan keterampilan. Nah, meskipun belum diadopsi secara nasional, saat ini posyandu disabilitas ini sudah berkembang di 24 pos pelayanan atau di 7 provinsi, ya kan? Dan beberapa kabupaten kota, 7 provinsi dan 17 kabupaten kota di Indonesia. Ini replikasi ini berdasarkan inisiatif. Biasanya kalau nggak dari masyarakat, dari puskesmas, atau mungkin dari pemerintah daerah yang memang mencoba untuk memiliki program terkait dengan disabilitas. Jadi ini belum nasional. Dan dampaknya dari tahun 2019 sampai hari ini adalah kita sudah menjangkau sekitar 1.680 penyandang disabilitas. Ini masih kecil dibandingkan dengan jumlah di Papua Indonesia, karena memang program ini belum menjadi program nasional, dan ini menjadi tantangan kami untuk terus mendorong agar pada saat nanti posyandu ini bisa setara dengan posyandu balita, di mana setiap desa, setiap kelurahan harus ada posyandunya. Kami juga melatih para relawan, yang paling banyak adalah relawan perempuan dari PKK, karena posyandu ini memang satu wadah ya. Dulunya satu wadah dengan PKK, ini ada sekitar 1.340 relawan yang membantu berjalannya posyandu disabilitas. Jadi posyandu ini kemudian karena ada di tingkat desa, ini semuanya didanai oleh dana desa, khususnya terkait dengan biaya pertemuan, biaya konsumsi. Kalau untuk biaya pengobatan dasar ini ditanggung oleh puskesmas. Jadi ini termasuk kerja-kerja lintas sektor. Lanjut. Nah, selain di bidang kesehatan, kita juga masih menengok masalah-masalah di bidang pendidikan. Yang ini juga sangat mendasar masalahnya dan menunjukkan bahwasannya kita ini, negara ini belum menyediakan akses yang layak di bidang pendidikan. Karena kalau sudah nggak sehat, kalau sudah nggak sekolah, nah ini bagaimana nanti pekerjaannya? Ini kan sebuah mata rantai. Nah, ini kami ambil contoh kasus di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini termasuk kota besar dan disebut dengan kota pendidikan. Tetapi di 33 kecamatan yang ada di sana itu hanya memiliki 11 SLB, yang mana 10 SLB itu milik swasta atau yayasan. 1 SLB milik provinsi. Ini di Kota Malang. Bagaimana kalau di kota-kota lain, di provinsi-provinsi lain? Nah, ini tentu bisa menjadi gambaran bagaimana kondisi disabilitas, kondisi pendidikan difabel di Indonesia. Nah, itu di Kabupaten Malang. Kemudian kalau di Kota Malang ini sedikit lebih baik, bahwa seluruh sekolah harus menerima murid difabel, tetapi satu kelas itu hanya bisa menampung 2 orang. Nah, karena keterbatasan guru, keterbatasan fasilitas. Bagaimana yang tidak kebagian kuota? Ini akhirnya juga menjadi pertanyaan. Artinya apa? Pendidikan bagi teman-teman difabel ini masih sangat belum terpenuhi. Ya, terkait dengan hak mereka. Kan tapi di sini kami juga mengupayakan bagaimana kemudian kami menciptakan inisiatif sebuah kegiatan pendidikan non formal untuk teman-teman difabel yang tidak terakomodir oleh sekolah umum ataupun sekolah SLB, yaitu dengan mendirikan Saku Inklusi. Saku Inklusi ini satuan komunitas pramuka. Jadi sebenarnya kami ingin mendirikan sekolah formal, tetapi kan terbentur dengan banyak hal, baik itu sumber daya manusia, sumber daya guru, kemudian juga pembiayaan infrastruktur dan sebagainya, perizinan. Akhirnya hal yang paling mudah dilakukan adalah mendirikan gugus depan inklusi. Jadi teman-teman kalau melihat pramuka itu biasanya ada di sekolah, ada di perguruan tinggi. Tapi kalau di Malang ini melihat pramuka itu ada di komunitas, dan ini mungkin pertama di Indonesia ya. Kelompok difabel mendirikan pramuka. Itu pun melalui proses advokasi selama 9 bulan. Karena dipertanyakan apa dasar kelompok difabel membuat gugus depan. Nah, selama 9 bulan kita melakukan advokasi hingga ke partai nasional.
ke Kuarnas, dan akhirnya kita mendapatkan izin untuk berpramuka. Kegiatannya agak berbeda. Selain kegiatan kepramukaan pada umumnya, kita fokus kepada calistung, baca tulis hitung. Itu untuk universitas huruf dan juga pelatihan keterampilan. Ini terkait dengan peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian untuk mereka. Nah, dampaknya ya masih belum banyak. Namun kita sudah setidaknya sudah memberikan kesempatan kepada 37 disabilitas di luar sekolah, dan juga melatih beberapa relawan, 24 relawan untuk menjadi pembina pramuka. Ini langkah-langkah kecil yang coba kita inisiasi, yang harapannya ini juga nanti bisa menjadi contoh atau model dilakukan di daerah-daerah lain yang ingin memenuhi hak pendidikan bagi teman-teman disabilitas. Lanjut. Nah, setelah di bidang kesehatan, setelah di bidang pendidikan, yang keduanya ini belum maksimal kami mengakses itu, nanti persoalannya adalah di lapangan kerja formal. Kalau mengacu pada undang-undang disabilitas ini ada kuota 2% difabel itu bisa masuk ke perusahaan atau BUMN ya, BUMN, kemudian 1% itu di sektor swasta, di perusahaan swasta. Tetapi itu regulasi yang sudah ditetapkan, tetapi bagaimana kesiapan sumber daya? Ini kembali kepada masalah pendidikan tadi dan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan regulasi itu yang belum sepenuhnya. Jadi beberapa perusahaan yang sudah memperkerjakan disabilitas itu kurang mendapatkan apresiasi. Kemudian perusahaan yang belum memperkerjakan disabilitas itu juga tidak mendapatkan sanksi. Nah, ini kemudian menjadikan harapan-harapan teman-teman difabel ini untuk bekerja di sektor formal ini mengalami hambatan. Selain memang teman-teman difabel ini secara pendidikan dan pengalaman ini memang banyak yang belum memadai sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, inisiatifnya adalah kami dari kelompok difabel ini, dari Dipala ini, kemudian mendorong adanya lapangan kerja baru, tapi non formal. Dan yang ini kemudian harapannya bisa menjadi embrio kemampuan teman-teman difabel bekerja di sektor formal. Kami membangun Omah Difabel. Ini sebuah tempat atau wadah untuk inkubasi wirausaha inklusif. Jadi kami ini melatih, kemudian pembiayaan usaha kelompok. Jadi kita latih dulu, kita latih membatik, kita latih buat keset atau pelatihan apapun yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita kemudian melakukan pembiayaan usaha kelompok. Ini kerjasama dengan CSR juga, CSR gitu kan, atau badan zakat gitu. Nah, kemudian dukungan pemasaran dan juga dukungan legalitas usaha, perizinan. Ini kita dorong. Jadi teman-teman ini kemudian memiliki UMKM, baik itu difabelnya ataupun keluarga disabilitas. Nah, dampaknya saat ini sudah sekitar 10 kelompok kerja yang kami bangun untuk menguatkan ekonomi mereka dengan berbagai macam tema. Ada yang tema kria, itu membatik dan membuat keset, namanya Dekrak, kumpul kreatif. Kemudian ada yang di bidang pertanian, ada yang ada yang di bidang seni, difabel dan juga ada di Dipala Camp. Dipala Camp ini adalah teman-teman Dipala membuka layanan camping keluarga dan camping privat. Jadi kalau ada keluarga atau perorangan yang ingin mendaki gunung, butuh peralatan, butuh pendampingan, pemandu, butuh porter. Nah, ini kami siap untuk melayani. Ini sebagai salah satu bentuk untuk membuka lapangan kerja bagi teman-teman. Sehingga pada hari ini kita punya dampingan 126 UMKM disabilitas. Kemudian beberapa relawan, termasuk kita juga join dengan pemerintah sebenarnya dan swasta, perguruan tinggi dan juga badan zakat. Kalau pemerintah saat ini kontribusi ke kami ini berupa fasilitasi sekretariat. Jadi kalau di Kabupaten Malang kita ini dapat kantor di kantor camat ya. Kantor camat. Kalau di Kota Malang kita ini joinnya sama Diskopindak, Dinas Koperasi dan Perindustrian. Itu kita disupport fasilitas kantor pelatihan, kantor dan berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan secara gratis. Itu
Itu dampak-dampak kami dari sisi ekonomi ataupun kemudian kita melanjutkan kepada advokasi ke pemerintah. Lanjut. Oke. Kemudian masuk ke kesenjangan data pilah. Nah, ini yang sangat penting dan sangat mendesak dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Karena masalah ini sebenarnya juga sudah kami sampaikan ke pusat, bahkan juga kami tembuskan beberapa kali ke teman-teman yang ada di KND, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, jadi data ini menjadi masalah yang sangat penting dan mendesak, ya, karena form pendataan F101 ya, ini yang digunakan oleh Dispenduk Capil se-Indonesia. Jadi kalau teman-teman ini membuat KTP, membuat KK, ini pasti mengisi sebuah form yang namanya form F101. Ini kalau kita teliti, kita baca satu persatu, itu ada bagian yang sudah kadaluarsa, yaitu terkait dengan pendataan ragam disabilitas. Di situ masih tertulis ragam disabilitas itu pilihannya adalah cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Yang itu sudah nggak ada lagi di Undang-Undang Disabilitas. Itu kan Undang-Undang Penyandang Cacat ya tahun 2004 ya. Itu sudah tidak berlaku. Tapi itu masih digunakan di form pendataan. Nah, yang mana kategori-kategori itu sudah tidak ada lagi dan tidak sama dengan panduan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini selama ini belum clear, belum diganti, maka data di Indonesia terkait dengan disabilitas itu tidak akan pernah akurat gitu ya, karena memang ragamnya nggak sesuai. Nah, inisiatifnya ya akhirnya kami lagi-lagi setelah advokasi ke pemerintah ini belum membuahkan hasil, kita mencoba untuk melakukan inisiatif seperti awal-awal kita membuat posyandu disabilitas itu kan untuk menginisiasi adanya rapi di tingkat desa yang sekarang sudah direplikasi di beberapa provinsi, itu lumayan ya, sekalipun belum nasional. Nah, kita mencoba untuk pendataan itu berbasis sumber daya masyarakat dan berbasis GPS. Ya, GPS. Nah, yang pertama berbasis masyarakat, kita masuknya melalui posyandu disabilitas, di mana kami melatih para kader posyandu dan PKK ini untuk mengenal ragam disabilitas. Lalu mereka door to door minimal di lingkungan RT RW mereka sendiri, tangga mereka sendiri, mereka data. Akhirnya data itu menjadi terupdate. Dulu di desa saya sendiri, Desa Bedali namanya, itu jumlah difabel itu hanya 9 orang. Itu pun bukan data desa, tetapi data dari puskesmas. Karena ada program layanan kesehatan jiwa. Jadi 9 orang itu adalah orang dengan masalah kejiwaan, dengan gangguan jiwa gitu ya. Nah, setelah posyandu ada di situ, kami lakukan pelatihan bagi para kader dan mendata. Itu sekarang datanya difabel di situ mencapai 120-an. Itu data yang up to date, data yang didata sendiri oleh lingkungan, oleh PKK khususnya, dan juga didukung oleh RT RW. Lalu terkait dengan risiko bencana, pengurangan risiko bencana, kami join dengan ULDPB. ULDPB itu adalah Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang. Kita mendata orang per orang difabel itu menggunakan aplikasi yang terkait dengan GPS. Jadi titiknya itu sudah sangat jelas. Ini ada difabel namanya si A atau si B, ragamnya apa, terus tingkat kepalanya seperti apa, titik GPS-nya di sini. Jadi nanti kalau ada bencana itu ada prioritas evakuasi. Nah, itu lokasinya untuk rintisan itu adalah beberapa kecamatan, ada 3 kecamatan di sekitar Gunung Kelut, wilayah rawan Gunung Kelut. Nah, itu jadi kami melatih sekitar 100 orang anggota Destana, Desa Tangguh Bencana di situ. Ini prinsip kami untuk menciptakan bagaimana sebuah data itu seharusnya akurat begitu dan berbasis sumber daya masyarakat. Ini yang paling bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, terakhir bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah perubahan baik yang mana
ini memerlukan pengetahuan dan memerlukan aksi nyata. Jadi perubahan-perubahan yang kita inginkan dalam rangka menjaga bumi, menjaga kelestarian, kemudian juga kalau sesuai dengan SDGs itu adalah menghapus kemiskinan, menjaga planet dan juga mensejahterakan manusia dengan prinsip universal, ya, dan semua terlayani tanpa terkecuali. Nah, ini memerlukan pengetahuan untuk kita bisa mengubahnya. Nah, pengetahuan itu kalau kita sendiri nggak cukup, ya kita penting untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik itu dengan pemerintah, dengan swasta, dengan perguruan tinggi, dan juga dengan masyarakat dan serta media massa. Dan pengetahuan juga harus diimplementasikan menjadi aksi nyata supaya perubahan itu benar-benar terjadi. Karena diskusi tentang perubahan tidak cukup, tapi memang harus diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian sharing singkat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya nanti dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Oh iya, terima kasih banyak Pak Kenkerta. Jadi saya juga karena terus mengikuti di Pala ya, bagaimana perkembangan dari setiap tahun itu sangat terlihat juga. Jadi sudah semakin banyak relawan, sudah semakin banyak orang yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan para difabel. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak kami, tibalah waktunya kita akan memasuki Q&A ya. Bagi siapa yang ingin bertanya atau dari tadi mulai semakin penasaran dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, silakan saat ini kita akan memasuki sesi yang pertama. Kami buka untuk 3 orang. Silahkan raise hand, ada Stanley dari BI Asore. Lalu yang lain? Boleh dibuat di kolom chat juga nggak masalah ya. Kalau seandainya ada masalah jaringan sehingga tidak bisa on cam. Pak Zen mau tanya juga, Pak Zen. Betul, Ibu. Kebetulan ini berhubungan dengan mata kuliah ISD, Ibu. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita mulai dari Stanley dulu ya. Dari Stanley lalu kemudian Pak Zen. Silahkan Stanley. Izin bertanya, suara saya kedengaran. Terdengar, Pak, terdengar. Saya mau tanya, izin bertanya. Saya Stanley dari Prodi Bisnis Digital kelas BIAS Sole. Maaf mengganggu, Bu. Saya ada sedikit pertanyaan, Bu. Apakah kebijakan kesehatan saat ini telah menjawab kebutuhan spesifik seperti kesehatan ibu serta penanganan struktural apa yang paling menghalangi itu saja, Bu. Putus suara. Oke, Stanley boleh diulangi Stanley. Tadi ada yang terputus sebentar. Diulangi Oke, Bu. apakah kesehatan? Pertanyaannya, apakah kebijakan kesehatan saat ini telah menjawab kebutuhan spesifik seperti kesehatan ibu serta penanganan HIV dan TB dan hambatan struktural apa saja yang paling menghalangi kelompok rentan untuk mengakses layanan dasar dan ketahanan hidup? Oke, terima kasih Stanley. Dari Bu Daprina dan Pak Kenkerta sudah mendapat pertanyaannya. Ya, saya ulangi, apakah kebijakan mengenai kesehatan saat ini sudah memenuhi begitu ya, khususnya untuk kelompok rentan, dan apa hambatan struktural yang dialami khususnya dari Dipala atau dari Mama for Planet. Itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya Pak Zian kami persilakan. Baik. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini saya tujukan kepada Mbak Dafrina ya dari Mama for Planet. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai e-learning ya. Project yang saat ini sedang berjalan itu e-learning di Mama for Planet sedang dikembangkan. Nah, kebetulan di Universitas Satya Tera Bhinneka sendiri kami memiliki mata kuliah Education for Sustainable Development atau ESD, di mana salah satu outputnya itu mahasiswa wajib mengambil sertifikasi e-learning
untuk sustainable development education, misalnya di Tanor Foundation dan sebagainya. Nah, yang ingin saya konfirmasi kepada Mama for Planet, apakah nanti e-learning itu sifatnya ya free access, pertama itu, dan yang kedua apakah ada sertifikasi digitalnya juga. Jika misalkan bisa, apakah kami bisa merekomendasikan mahasiswa kami untuk mengaksesnya seperti itu? Oke, terima kasih. Oke, thank you Pak Isen. Jadi sepertinya itu untuk kebutuhan banyak orang gitu ya Pak ya. Karena Betul. kita juga banyak membutuhkan pelatihan. Jadi e-learningnya juga sangat mengundang antusiasme bagi orang-orang yang peduli terhadap hal-hal berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan SDGs. Oke, karena sejauh ini masih ada dua orang yang bertanya, kami rasa itu dulu. Untuk mempersingkat waktunya, kami persilahkan kepada Bu Dokter dulu lebih dahulu menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama bagus banget. Saya mungkin mau jawab tentang kesehatan ibu karena itu bidang riset saya. Kebetulan juga nanti rencananya ke depan mau ada riset kebijakan, riset tentang analis kebijakan untuk kesehatan ibu. Jadi mulai dari mana ya? Sebenarnya sebenarnya kalau untuk di Indonesia edukasinya itu udah kuat. Jadi konten edukasinya karena kebetulan beberapa waktu waktu saya masih di Indonesia sebelum S3 itu saya beberapa kali bersama Kemenkes untuk edukasi. Jadi konten edukasi untuk kesehatan ibu. Kalau untuk HIV saya nggak bisa bicara banyak, tapi kalau untuk kesehatan ibu itu sebenarnya dalam konten konten edukasi sudah bagus. Yang dibutuhkan dan belum belum ter approach, dan kebetulan saya lihat kebijakannya di Amerika yang pengen banget ada itu adalah sebenarnya banyak kebijakan untuk aksesibilitas untuk kayak makanan sehat, untuk kesehatan. Kita udah punya BPJS untuk kesehatan ibu. Stanley, makasih bagus banget pertanyaannya. Ya kita udah punya BPJS untuk kesehatan. Tapi misalnya kalau untuk makanan buat ibu-ibu aja, biar supaya sehat, hamilan, saat kehamilan juga makanan sehat, itu belum ada kayak kayak misalnya bisa beli makanan gratis misalnya gitu. Tapi udah ada nih konten edukasinya, oh harus banyak makan protein hewani, harus cek zat besi, terus suplemen zat besi gratis segala macam tuh udah ada. Tapi yang sesuatu yang kebutuhan sehari-hari itu yang masih kurang, terutama dalam konteks aksesibilitas. Terus juga untuk ibu-ibu yang mungkin itu sih kalau dalam konteks pemerintah sebenarnya aksesibilitas untuk accessible untuk makanan, untuk hal-hal lainnya yang membantu ibu. Atau misalnya kayak, ini nggak cuma ibu-ibu aja sih, tapi misalnya kayak aktivitas fisik aja, apakah ada di lingkungannya tuh kayak misalnya taman atau ngelakuin aktivitas fisik secara aman di luar rumah, kayak gitu. Jadi lebih ke support dari lingkungannya yang pemerintah perlu lebih fokus juga, tapi pasti ada masalah tentang funding karena fundingnya juga pendanaan terbatas. Jadi mungkin itu yang satu yang bisa aku komen. Kemudian untuk struktural yang bisa di-push, apakah ada barrier? Kalau dulu Project Serba Planet itu ada, karena kebetulan yang kita propose itu nggak sejalan sama prioritas pemerintah setempat. Nah, pas Mama for Planet itu prioritasnya sama, dan dari awal kita need assessment-nya agak berkali-kali, jadi alhamdulillahnya itu lumayan. Tapi memang kalau untuk komitmen jangka panjang dengan pemerintah itu nanti perlu ada redesign programnya segala macam gitu. Jadi kalau programnya align dengan prioritas pemerintah, biasanya mereka open. Yang biasa juga jadi challenge adalah belum tentu pemerintah setempat itu mau mengalokasi dana. Jadi yang kita lihat itu bisa berpotensi adalah kita bisa ngelakuin pilot projectnya dulu. Jadi bikin project kecil-kecilan, terbukti efektif, punya data objektifnya, bahwa program efektif, kemudian kita bawa lagi ke pemerintah. Boleh nggak ini dimasukin di anggaran di tahun selanjutnya? Itu sih yang bisa yang aku lihat. Jadi barrier strukturalnya bisa di posisi itu. Pasti banyak sih ada turunannya, kayak kebijakannya masih ada yang belum sesuai. Misalnya kayak pemerintahnya, ini aku contoh ya, pemerintahnya mau supaya fokus untuk pemilahan sampah.
Jadi komunitas tempatnya mau banget pemilahan sampah antara organik sama non organik. Yang paling gampang aja, paling sederhana. Tapi tempat pemilahan dalam level rumah tangga dan dalam level RT RW aja itu tuh masih kurang banget. Jadi gimana caranya kita mau ibu-ibunya mau milah sampah kalau nggak ada tempat untuk nggak terpilah dari awal gitu. Jadi edukasinya nggak match sama support resource-nya gitu. Jadi mungkin itu aku komennya. Terus kalau boleh aku lanjut ke pertanyaan dari Mas Zainuddin atau mungkin ke tadi. Mungkin aku lanjut dulu aja ya langsung ke pertanyaan Mas Zainuddin. Boleh. Ya, ya. Jadi ya e-learningnya itu kita lagi godok banget karena ibu yang muda-muda, ibu-ibu muda itu tertarik e-learning, tapi bukan yang lebih lebih apa namanya yang lebih usianya tuh lebih yang muda-muda, ibu muda. Jadi Oke. mahasiswa-mahasiswa tuh kayak suka e-learning juga deh. Cuman untuk yang e-learning Mama Fund itu materinya sebenarnya udah segala macam. Jadi sangat sesuai buat guru, buat murid. Terus kalau buat ibu-ibu juga materinya sangat ibu banget. Jadi mungkin kurang suitable untuk mahasiswa. Tapi yang mau aku saranin adalah yang aku lihat banyak mahasiswa mahasiswa ambil di sini adalah ternyata banyak banget sertifikasi online yang gratis untuk konteks lingkungan. Jadi dan dia tersertifikasi termasuk di Coursera. Jadi percaya atau enggak, Coursera juga kayak termasuk yang legit. Surprisingnya, jadi di sini juga orang-orang tuh oke dengan sertifikasi Coursera. Aku juga kaget sih, tapi ya itu mungkin kayak salah satu platform yang bisa dieksplorasi gitu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Karta mau menjawab Pak untuk pertanyaan dari Stanley tadi atau Ya, dari boleh. Pak ya dari Stanley ya Ya, dari hambatannya Stanley. misalnya Pak. Oke. Jadi kalau kesehatan ibu dan anak ini sudah cukup terlayani ya. Jadi saya melihatnya dari apa di tingkat desa karena memang kami bergerak di desa. Jadi kalau kesehatan ibu anak ini sudah cukup terlayani dengan adanya posyandu disabilitas. Posyandu balita ya sekarang ini ya apa yang ada. Tapi untuk balita disabilitas ini yang masih belum terpenuhi karena nakes dan kader-kader di tingkat desa ini belum banyak paham tentang disabilitas sehingga mereka belum terlayani. Oleh karena itu kemudian ada inisiasi membentuk posyandu disabilitas biar ada kekhususan gitu. Nah, terkait dengan ibu dan anak ini belakangan juga masih kita kaji karena sekarang ini posyandu ini sudah berbentuk ILP. ILP itu integrasi yang primer. Jadi kalau dulu itu ada posyandu balita sendiri, posyandu lansia sendiri, sekarang dicampur. Semua usia itu dalam satu waktu. Nah ini kemudian sementara ini juga kami melihat ada beberapa kendala terkait dengan antrian, terus kemudian potensi penularan karena balita ini kalau berbaur dengan orang dewasa juga kurang sehat juga gitu. Gitu. Jadi kalau untuk pemenuhan hak kesehatan ibu dan anak sudah cukup terpenuhi, cuman perlu kajian lagi terkait dengan posyandu ILP yang mencampur semua usia dalam satu waktu layanan. Dan khususnya untuk difabel, ini untuk bayi difabel ini belum terpenuhi di dalam hanya terkait dengan layanan posyandu pada umumnya. Itu Mas Henly dari saya untuk jawabannya. Terima kasih. Boleh saya bertanya kembali, Pak Ken dan Ibu Daprinda? Boleh silakan langsung Stanley. Sejauh mana posyandu disabilitas efektif menurut disabilitas secara efektif menuntut saya ulangi dulu, sejauh mana kesenjangan layanan di dekat dengan masyarakat,
cakupan layanan dan tenaga terlatih padahal masih terbatas. Ya, baik. Terima kasih, Sanli ya. Jadi, seberapa jauh efektif ya. Nah, ini mestinya kalau sudah menjadi program nasional ini sangat ideal. Karena hambatan utama saat ini adalah masalah ketersediaan tenaga terapis. Yang itu kita masih penting, masih harus kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Ada rumah sakit yang mau, ada yang nggak mau. Ini masalahnya. Itu hambatannya. Tapi kalau efektivitasnya, jadi posyandu ini ada di tingkat desa. Ya kan, di tingkat desa, disahkan oleh desa, SK-nya SK Kepala Desa, sehingga apa? Seluruh difabel yang ada di desa ini kemudian terdata dengan baik. Karena ada satu lembaga di desa itu yang menaungi difabel. Nah, kami dari posyandu ini, kemudian setelah mendata ini akan ditemukan apakah difabel ini tergolong mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, kita daftarkan kepada DTKS. DTKS itu DTKS data terpadu sosial. DTKS. Oke, data terpadu sosial yang ini kemudian menjadi jalan orang mendapatkan bantuan sosial. Mendapatkan bantuan alat disabilitas, alat bantu disabilitas kayak kursi roda, kayak alat bantu dengar, itu bisa dari situ, dari DTKS itu. Nah, kemudian kalau kita menemukan teman-teman difabel yang tidak memiliki KTP, nggak punya NIK, karena ada juga yang difabel itu tidak dimasukkan dalam KK, dihilangkan dari KK, itu kita advokasi ke Dispenduk, akhirnya juga bisa mendapatkan NIK. Jadi banyak hal yang tidak terjangkau oleh pemerintah dengan adanya posyandu ini, karena masyarakat turun bersama, ini semuanya menjadi terjangkau, baik dari sisi kependudukan, dari data itu, kemudian dari sisi hak bantuan sosial, sampai dengan kita menyediakan layanan antar jemput. Jadi kalau sebelumnya ada masalah difabel, nggak bisa terapi ke rumah sakit karena masalah transportasi, nggak punya uang untuk sewa mobil, nah kita menyediakan ambulan untuk antar jemput dari rumah menuju tempat posyandu. Baik di jam posyandu ataupun di luar posyandu. Artinya kalau ada emergensi, orang perlu ke rumah sakit, ya kita siap untuk mengantar jemput itu. Itu efektifnya di tingkat desa atau kelurahan. Tapi hambatannya karena belum nasional, nah ini masih terhambat ketersediaan terapis. Ada yang sudah punya terapis karena join dengan rumah sakit, ada yang belum. Nah, yang belum ini kemudian ada inisiatif menggunakan terapis-terapis tradisional. Itu kita manfaatkan di situ. Jadi itu Mas Elvi ya untuk efektivitas dan juga hambatan posyandu saat ini. Oke, Stanley, apakah sudah menjawab? Nanti kalau karena keterbatasan waktu ya, nanti kita akan bisa tanya lagi nih di Instagram dari Mama Poor Planet, lalu kemudian dari Instagram di Pala ya. Untuk anak-anak kami ini, tapi ada satu pertanyaan nih untuk narasumber kita, Bu Dokter, Bu Daprina dan Pak Kenkerta. Ini mahasiswa sepertinya malu, jadi dia minta saya yang bacakan dia chat. Nah, untuk Bu Dokter, Bu Daprina, pertanyaannya demikian. Tadi saya sudah mendengar kalau Mama Pur Planet itu berpusat di Sleman, Jakarta, yaitu daerah Jawa. Ada tidak niatan untuk membuka akses ataupun membuka Mama Pur Planet di sekitar Medan, karena seperti yang kita ketahui persoalan SDGs dialami oleh seluruh kota. Itu untuk Mama Pur Planet. Yang kedua, untuk di Pala, untuk Pak Kenkerta, pertanyaannya adalah ketika melakukan penyuluhan berkaitan dengan difabel atau ketika melakukan kegiatan rutin di Pala, apakah para difabel pernah mengalami yang namanya pelecehan atau hal-hal yang menyudutkan mereka sebagai kelompok rentan? Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk kita yang diajukan kepada narasumber. Dimulai dari Bu Daprina, boleh menjawab, Bu Dokter? Wah, saya senang banget dapat pertanyaan ini. Pengen banget. Jadi ada beberapa, saya sebenarnya sangat ini ya, sangat senang banget ya sekarang anak-anak mudanya tuh tertarik banget untuk kayak meng-lead project. Jadi ada yang
dari daerah, aku lupa deh, kayaknya dari dua daerah lain yang mau ngelakuin juga. Terus juga sebenarnya waktu kita juga presentasi di US, ada satu dari, kalau nggak salah dari Cina deh. Jadi dia nanya, bisa nggak modul edukasinya udah ada belum ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi um, dan yang nanya-nanya itu yang muda-muda gitu, kayaknya masih ini deh, bahkan kayak ya kayak kuliah semester 1 deh. Jadi seneng banget dengan pertanyaannya. Kebetulan saat ini fokusnya masih di Sleman dan memperluas di padukuhan lainnya karena kita mau testing untuk apakah scalable dari satu daerah yang lebih kecil di dalam satu kabupaten gitu tuh sama lama nanti makin banyak dan satu provinsi. Jadi mau lebih bertahap dibandingin kayak kita pindah ke tempat lain. Jadi mau lihat dulu, mau testing dulu apakah beneran bisa di scalable. Karena dari 15 tahun aku di community project itu selalu tantangannya adalah gimana intervensinya itu bisa scalable. Jadi makanya kita nyoba uh, nambah project di daerah yang mirip sama atau kita bikin digitalisasi yang bisa juga scalable. Jadi kebetulan sejauh ini fokusnya itu aja, masih di Sleman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk kontribusi atau kayak mau memulai sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan untuk isu sampah makanan atau lingkungan, aku taruh di chat email Mama for Planet. Jadi nanti email aja supaya kita bisa record karena kita ada record ada dokumentasi untuk volunteer gitu. Jadi ya aku akan posting email. Terima kasih pertanyaannya. Oke, thank you Bu Dokter. Kemudian dari Pak Kenkerta untuk pertanyaannya boleh dijawab Pak. Masih di mute Pak Kenkerta. Oke, ya sudah. Terima kasih, Mama. Ya. Jadi apakah mengalami hambatan, mengalami pelecehan? Itu jawabannya iya, tapi di awal-awal dulu ya. Jadi dulu kita minta surat keterangan sehat pun nggak dikasih sama nakes gitu ya. Karena mereka itu sebenarnya kan di luar kewenangan menentukan kami aman apa enggak mendaki gunung. Seharusnya patokannya adalah kita sehat apa enggak. Kalau sehat ya kasih aja surat keterangan sehat gitu. Tapi dulu nggak dikasih, itu pernah terjadi. Kemudian pendakian-pendakian kami itu dipandang sebagai hoax gitu kan. Nggak mungkin gitu kan difabel mendaki gunung gitu. Nah, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya kami ada langkah-langkah, yaitu pada tahun 2021 membuat misi Arjuna Inklusi. Ini misi kita mendaki Gunung Arjuna mengundang pemerintah dan swasta. Jadi kita bersurat ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, itu kan, kemudian ke beberapa perusahaan dan ke perguruan tinggi itu kita undang untuk mendaki Gunung Arjuna gitu. Nah, ada yang datang, ada yang nggak datang. Ada yang daki gunung, ada yang datang untuk mengatakan maaf kami nggak sanggup gitu. Nah, kami juga mengajak media untuk mendaki sehingga akhirnya terpublikasi, terbukti, kemudian dari video, dari berita gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngelihat di YouTube atau di Google kan banyak liputan tentang Divala yang itu kemudian menjawab dan juga menjawab isu hoax dan juga memberikan kesadaran kepada pemerintah dan masyarakat luas bahwa kita memiliki yang sama di bidang pelestarian alam dan lingkungan gitu. Itu langkah-langkah kami untuk mengatasi hambatan dan tantangan di awal-awal Divala ada gitu. Oke, ya terima kasih Bu Dok dan Pak Kerta. Ya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita akan mengakhiri ya. Namun sebelumnya saya akan mengambil kesimpulan ataupun rangkuman dari apa materi kita hari ini, di mana saya tadi senang sekali ada quotes dari Bu Nobrina yang mengatakan, mulailah dengan niat baik, maka akan dibukakan pintu kebaikan lainnya. Jadi, baik dari planet maupun dari Dipala telah melakukan banyak niat-niat baik untuk melaksanakan tujuan-tujuan SDGs, dimulai dari hal-hal terkecil seperti pengelolaan
sampah dari yang kita ketahui data membuktikan bahwa 60% sampah itu berasal dari limbah rumah tangga. Demikian juga dari Dipala yang telah melakukan banyak niatan baik untuk memperhatikan lagi kelompok-kelompok rentan dengan melaksanakan posyandu difabilitas, lalu kemudian mengajak bahwa kelompok rentan pun bisa melakukan hal-hal umum seperti mendaki gunung, sudah melakukan seksapit dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak kita yang telah hadir hari ini, para mahasiswa, kita telah diajak untuk melakukan niat-niat baik untuk mendukung bahwa planet kita akan diisi oleh anak cucu kita yang harus kita jaga. Ya, jadi saat ini kita akan melakukan penyerahan sertifikat yang diserahkan langsung oleh CHIPS, Center for Inclusivity, Interfaith and Multiculturalism. Kami persilahkan kepada Pak Zen untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita yang telah memberikan banyak ilmu serta insight baru untuk mahasiswa yang telah mengangkat mata kuliah inklusivitas. Kami persilahkan. Turut hadir juga di sini Direktur CHIPS ada Pak Irfan Sarhindi yang baru bergabung kepada kita. Boleh mempersilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Novita sudah memoderasi sesi yang sangat seru sekali. Terima kasih banyak Bu Dafrina, Pak Ken Kerta yang sudah juga meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengetahuan. Tadi menarik sekali, ada beberapa pertanyaan yang sangat sangat kritis dari mahasiswa. Semoga mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Semoga Bu Dafrina terus kemudian Pak Kerta juga bersedia untuk berbagi kembali kepada mahasiswa kami, karena kebetulan mata kuliah inklusivitas ini jadi mata kuliah wajib dan seri kuliah umum ini jadi seri yang juga rutin kami laksanakan setiap semesternya. Boleh mungkin Pak Zen dibantu untuk kita share sertifikat dulu mungkin, yang mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara fisik dan bisa memberikan sertifikatnya secara langsung. Mudah-mudahan nanti kalau Bu Dafrina, Pak Kerta ada waktu untuk mampir ke Medan, kami dengan senang hati untuk bisa menjamu dan mungkin mengajak berkeliling juga di kompleks kampus kami. Baik, kalau begitu saya izin untuk ambil dokumentasi dari ini dari Pak Ken dulu ya mungkin. Oke, sebentar. Saya pin Pak Ken terlebih dahulu. Baik. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, baik, selanjutnya Bu Dr. Dafrina. Sudah Pak Zen? Dari Pak Ken, mungkin selanjutnya dari Bu Dr. Dafrina. Terlebih dahulu. Saya share screen terlebih dahulu. Masih dipakainya ini ya, sebentar. Oke. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya kembalikan kepada Bu Novi. Iya, terima kasih semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, ada Bu Dr. Dafrina dan kemudian juga Pak Ken Kerta yang sudah terbiasa untuk hadir sebagai pengisi materi di kuliah tamu inklusivitas dan multikulturalisme. Terima kasih juga untuk Pak Irfan Sarhindi dan Pak Zen yang telah memfasilitasi acara hari ini melalui CHIPS. Kami juga banyak mengenal para narasumber-narasumber hebat yang akhirnya mengisi mahasiswa dan juga kami sebagai dosen, ada saya sendiri dengan Pak Muhammad Irfan yang juga telah
menerima banyak ilmu sekali semenjak kami mengampu mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, saya ada pantun nih, Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa. Jalan-jalan ke Danau Toba, lihat pemandangan yang indah-indah. Terima kasih atas budi baiknya, semoga Tuhan membalas berlimpah. Kita akhiri mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme dengan kuliah tamu hari ini. Kami berharap pertemuan kita dengan narasumber bukanlah pertemuan pertama, tapi akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan membuat kita saling berkolaborasi dan saling mengisi untuk memajukan lingkungan dan menghargai planet kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri kuliah tamu hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebinekaan. Terima kasih, Bu.